Abdul Somad ini jurkam. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad bukan juru kampanye. Abdul Somad tidak ingin jabatan. Abdul Somad tidak risau kekuasaan. Abdul Somad bukan haus politik. Baru saya paham kenapa ada mobil pemadam di sini. Saya sangka untuk kebakaran, rupanya untuk kepanasan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong yang bapak semprot laki-laki aja, perempuan jangan. Nanti kena perempuan ini basah balik, dia sempit bajunya pas macam artis India. Basah bajunya balik, nyanyi laki-laki nanti. India itu kalau mau buat film jurusnya tak banyak-banyak. Hujan gerimis, tiang listrik sama pistol. Setelah ada hujan, abu pucar di tiang listrik. Berarti memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka kita jaga jangan sampai kita, anak-anak kita makan haram. Siapa yang akan melanjutkan risalah amanah agama Allah ini? Maka Abdul Somad ini ceramahnya di tanah lapang. Abdul Somad ceramahnya di masjid, surau, musola, bayarlah zakat. Makin dilarang makin tiga orang. Abdul Somad ceramahnya di masjid, bayarlah zakat. Abdul Somad khutbah Jumat di atas mimbar, bayarlah zakat. Ternyata pengutipan zakat tidak signifikan, tapi ada yang tak pernah ceramah. Mereka tidak ceramah, tapi cukup mengeluarkan peraturan bayar zakat, PNS potong atas. Inilah orang-orang yang berjuang di parlemen. Apa bedanya? Somad berjuang dengan suara, Somad berjuang dengan ayat tablik akbar. Mereka berjuang dengan tanda tangan. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas dan yang paling beramal karena Allah. Jangan sangka Abdul Somad yang ceramah dia lebih dulu masuk surga, belum tentu. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang nanti dapat naungan di padang mahsyar. Yang lain kepanasan, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai leher, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ubun-ubun. Tapi ini orang dapat naungan. Siapa dia? Al-Imamul Adil, wakil-wakil rakyat yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan Nangro Aceh Darussalam. Kita tinggal di negara demokrasi. Kita tidak lagi dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, tapi kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu kalau Sultan meninggal anaknya lain cucunya, meninggal cucunya naik keturunannya, pemimpin berdasarkan darah. Tapi sekarang kita sudah memilih, maka jangan sampai salah pilih dan memilih yang sah. 2 kali kita salah memilih yang salah. Gunakan mata, tengok baik-baik. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan hati, istikharah. Sholatnya, sholat istikharah. Usollinya, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Apakah pernah Abdul Somad menyebut-nyebut? Tidak. Abdul Somad hanya mengajak umat. Apa untuk bangun Mak Lampir? Bangun Sunil Bolong. Kalau nikahnya udah 20 tahun. Kalau yang pengantin baru, wake up my darling. Wake up my sweetie, my heart, my kucing kurang. Tak bangun-bangun juga, dia udah berapa kali dipuji. Bangunlah sayang. Jam berapa nih bang? Jam 3. Sampai kita bangun, bukan mau sahur. Sholat tahajud. Bentangkan lah sajadah. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cipta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an.
khalaqal insan 'allamahul bayan. Dari mana imamnya ini? Dari kita cari. Itulah dia Ananda kita tadi. Saya pas tengok dia datang mau salaman, mau ngaji, saya tengok pandai kita anak ini. Oh gitu dibacanya Ar-Rahman, Masya Allah, sejuk hati kita. Kenapa korinya anak-anak? Lama saya berpikir, tak ada orang dewasa di Kota Cani. Kenapa anak-anak? Rupanya orang Kota Cani mau menunjukkan ke Abdul Somad. Hai Abdul Somad, di Kota Cani anak-anak aja gini pandainya. Anak-anaknya aja begitu, apalagi bapak-bapak. Kalau tak percaya, tes. Tentulah anak tadi pandai karena bapaknya baik dan emaknya baik. Dari kecil sudah dia ajar mengaji. Nah, pergi ke masjid. Nah, pergi ke masjid. Anak, pergi ke masjid. Anak, pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid. Ayah mau nonton bola. Tak bisa begitu. Karena kita juga harus ikut mendidik anak-anak kita. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hai Bapak Gubernur, hai Bapak Bupati, hai Bapak Wali Kota, hai Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Kepala dinas akan dituntut dengan pegawai-pegawainya yang tidak sholat zuhur, sholat asar di kantor, tanggung jawab kepala dinas. Kepala dinas yang tidak mengajak atasan bawahannya sholat, siap-siap kalian akan direndam, dicelupkan dalam neraka jahanam. Pas pegawai-pegawai PNS, ASN makan di kantin, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allah